Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Siapa kamu? Han Li menatap gadis itu. Tatapannya tertuju pada tanduk naga di kepalanya sejenak sebelum dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Nada dinginnya sudah berkurang. Saat dia berbicara, dia membuat segel tangan. Kilat menyambar di sekelilingnya, dan pedang bambu Cloud Swarm yang tersebar di seluruh alam surgawi kolam naga terbang kembali ke dalam lengan bajunya. Namaku Chen Ruyan, dan aku adalah leluhur Dao dari leluhur Dao air elemental. Teman Han, kamu tidak perlu bersikap sopan. Panggil saja aku Ruyan. Gadis berambut biru itu terkikik. Mendengar itu, Han Li mau tidak mau menyipitkan matanya meski dia sudah menebak identitasnya. Dia tidak berbicara dan hanya menatapnya. Saya mungkin telah menangkap mitra Dao rekan Daois Han, tetapi saya hanya mengikuti perintah. Saya sudah mengembalikannya kepada Anda, jadi Anda tidak perlu memperlakukan saya seperti musuh. Chen Ruyan cemberut dengan ekspresi sedih. Apakah kamu juga bawahan pengadilan surgawi? Mata Han Li bersinar. Saya belum secara resmi bergabung dengan pengadilan surgawi, tetapi saya akan membantu mereka dari waktu ke waktu. Saya tidak punya pilihan, Anda harus tahu bahwa Guor Jin terlalu kuat untuk saya lawan, kata Chen Ruyan sambil tersenyum. Dia sepertinya tidak bersikap bermusuhan sama sekali. Dia akan menjawab pertanyaan apapun yang dia ajukan. Menurut Feng Qingshui, bukankah kamu sudah mengirim Waner ke pengadilan surgawi? Kenapa dia bersamamu? Han Li bertanya dengan suara rendah. Chen Ruyan hanya terkikik dan tidak berbicara. Han Li mengerutkan alisnya. Pada saat itu, sesosok tubuh terbang keluar dari domain spiritual biru. Itu adalah Feng Qingshui. Luka di tubuhnya sudah tidak terlihat, dan auranya telah pulih dengan cepat. Nona Ruyan, saya tidak berguna. Saya telah menyebabkan masalah bagi Anda. Feng Qingshui membungkuk pada Chen Ruyan dengan ekspresi malu. Tatapan Han Li menjadi dingin saat melihat Feng Qingshui. Dia tidak terkejut dengan sikap Feng Qingshui. Chen Ruyan adalah leluhur Dao air elemental, dan Feng Qingshui adalah leluhur Dao air. Keduanya secara alami adalah bawahan. Feng Qingshui setara dengan bawahan Chen Ruyan. Hubungan semacam ini tidak jarang terjadi di antara berbagai leluhur Dao. Praktis setiap leluhur Dao dari intisarinya memiliki sekelompok leluhur Dao yang lebih rendah di bawah komandonya. Teman Han sangat kuat bahkan aku pun tidak bisa mengalahkannya. Wajar jika kamu kalah darinya. Jangan malu, kata Chen Ruyan dengan tenang. Dia telah mengubah cara dia berbicara dengan Han Li. Feng Qingshui memandang Han Li dengan ekspresi rumit dan mengangguk. Teman Han, memang Feng Qingshui yang menangkap rekan Dao Anda, tetapi dia juga bertindak atas perintah dari pengadilan surgawi. Tolong jangan mempersulit dia di masa depan, mengingat saya sudah mengirim rekan Daois Nangong kembali. Meskipun Feng Qingshui dan saya kadang-kadang membantu pengadilan surgawi, kami tidak berada di pihak yang sama dengan orang-orang Guor Jin. Kami tidak punya niat menjadi musuh kuil samsara. Chen Ruyan berbalik dan membungkuk pada Han Li. Ketika Han Li mendengar ini, dia samar-samar menyadari. Begitu, Guor Jin memerintahkan keduanya untuk menangkap Waner. Tapi sekarang kuil samsara telah melancarkan serangan besar-besaran ke alam abadi utama dan berperang dengan pengadilan surgawi. Mereka tidak dapat memprediksi masa depan. Jadi mereka tidak menyerahkan Waner ke pengadilan surgawi. Sebaliknya, menyimpannya sendiri dan menunggu angin bertiup. Sebelumnya, Feng Qingshui berbohong dan menyerahkan Waner ke pengadilan surgawi. Saya khawatir dia sengaja memprovokasi untuk melihat kekuatan saya. Setelah melihat kekuatanku, dia semakin tidak mau menyinggung kuil samsara, jadi dia mengirim Waner kembali. Dengan pemikiran ini, Han Li langsung menganalisis situasi saat ini dan kemungkinan motif musuh. Karena rekan Daois Chen berkata demikian, aku akan melepaskanmu kali ini. Jika kamu berani menyerang orang-orangku lagi,
kamu tidak akan seberuntung itu hari ini, kata Han Li sambil melirik Feng Qingshui. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan domain roh waktu. Lalu, kilat emas muncul di tubuhnya. Dengan suara menggelegar, sosoknya menghilang. Chen Ruyan melihat ke tempat Han Li baru saja berdiri, sudut mulutnya sedikit terangkat. Saya tidak menyangka kuil samsara akan merekrut ahli seperti itu. Bersama dengan guru kuil samsara yang misterius, hasil perang dengan pengadilan surgawi bahkan lebih tidak dapat diprediksi, kata Chen Ruyan sambil tertawa. Nyonya Ruyan, Anda menyerahkan Nang Wongwan kepada Han Li. Jika Maha Guru menanyakan hal itu, bagaimana kami harus menjawabnya? Feng Qingshui tampak khawatir. Tidak masalah. Katakan saja kamu akan mengirim orang itu ke pengadilan surgawi ketika kuil samsara tiba-tiba menyerang dan menyelamatkan Nang Wongwan. Sekarang pengadilan surgawi sedang berperang dengan kuil samsara, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap kita, kata Chen Ruyan sambil menggelengkan kepalanya. Iya, ngomong-ngomong, Nyonya Ruyan, tentang Han Li itu, wajah Feng Qingshui menjadi rileks, tapi kemudian dia berhenti. Katakan saja, kata Chen Ruyan. Saya bertemu orang ini di dunia debu sekitar 2000 tahun yang lalu dengan beberapa orang lainnya. Menurut informasi yang baru saya terima, salah satu dari mereka adalah Pangeran Wilayah Iblis. Saya curiga dia ada hubungannya dengan Wilayah Iblis, kata Feng Qingshui. Oh, apa yang terjadi? Ceritakan secara detail, Chen Ruyan mengangkat alisnya. Feng Qingshui tidak berani lalai dan segera menceritakan apa yang terjadi di dunia debu. Tidak mungkin untuk berkultivasi dari puncak Dewa Emas ke puncak Grand Zenith Heaven dalam 2000 tahun. Dia pasti menyembunyikan kekuatan aslinya, adapun fakta bahwa dia dan Pangeran Wilayah Iblis memecahkan kehampaan dan pergi ke Wilayah Iblis, meskipun dia mungkin tidak melakukannya secara diam-diam, itu pasti ada hubungannya dengan orang ini. Kalau begitu, segalanya menjadi rumit. Mungkinkah kuil samsara dan Wilayah Iblis berkolusi? Dan pelarian Patriark Liu Qi dari dunia debu, mungkinkah itu perbuatan kuil samsara? Mata Chen Ruyan menyipit, cahaya bersinar di dalamnya. Bukankah faktanya Wilayah Iblis dan kuil samsara saling berhubungan? Topeng kuil samsara dapat membangun metode teleportasi, yang pasti dibantu oleh kekuatan hukum luar angkasa yang sangat luar biasa, hanya orang-orang di Wilayah Iblis yang dapat mengembangkan hukum ruang angkasa hingga tingkat seperti itu, kata Feng Qingshui. Ada hal lain yang tidak kamu ketahui. Chen Ruyan menggelengkan kepalanya sedikit, tatapan aneh muncul di matanya. Feng Qingshui terkejut dan penasaran, tetapi ketika dia melihat ekspresi Chen Ruyan, dia tidak melanjutkan masalah tersebut. Jika leluhur tua Liu Qi juga diselamatkan oleh kuil samsara di dunia debu saat itu, dunia barbar mungkin sudah membentuk aliansi dengan kuil samsara sekarang. Kuil samsara begitu kuat hingga menyusup ke setiap sudut dan celah. Feng Qingshui berbicara tentang masalah lain dengan sedikit keheranan di wajahnya. Bagaimana menurutmu, jika kuil samsara tidak memiliki kemampuan ini, bagaimana mereka bisa berperang melawan pengadilan surgawi selama bertahun-tahun dan masih tetap berdiri? Kata Chen Ruyan ringan. Feng Qingshui diam-diam mendecakkan lidahnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Badai akan datang. Tampaknya alam keabadian sejati benar-benar akan mengalami bencana yang menghancurkan bumi. Aku ingin tahu apakah kita bisa selamat darinya. Chen Ruyan menghela nafas. Nyonya Ruyan, Anda terlalu banyak berpikir. Kita adalah leluhur Dao. Selama kita tidak terlibat dalam pertempuran antara pengadilan surgawi dan kuil samsara, kita akan baik-baik saja, kata Feng Qingshui acuh tak acuh. Bagus. Kalau musibah datang, siapapun bisa terlibat, seperti saat ini. Jika saya tidak datang tepat waktu, saya khawatir Anda akan terbunuh, kata Chen Ruyan. Ekspresi Feng Qingshui membeku dan dia menundukkan kepalanya. Lupakan saja, tidak ada gunanya memikirkannya. Mari kita selangkah demi selangkah.
Chen Ruyan menggelengkan kepalanya dan menghilang dalam sekejap. Feng Qingshui berdiri di tempatnya sejenak, lalu dia berubah menjadi cahaya biru dan terbang menuju Sekte Naga Kabut. Ruang yang hancur di alam surgawi kolam naga telah dikembalikan ke keadaan semula. Ki langit dan bumi yang kacau berangsur-angsur menjadi tenang, dan langit berangsur-angsur menjadi cerah kembali. Di saat yang sama, kilat keemasan menyambar di langit di atas pulau kecil yang terpencil. Sosok Han Li muncul dan mendarat di pulau itu. Dia menyebarkan indera ilahinya untuk menjelajahi lingkungan sekitar, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia membuat segel tangan dan membuka beberapa lapisan batasan untuk menutupi seluruh pulau terpencil. Dari luar, pulau terpencil itu langsung menghilang. Setelah itu, dia mengeluarkan 2 pil biru dan memegang 2 batu esensi abadi kelas atas untuk menyerap kekuatan spiritual abadi di dalamnya agar pulih. Han Li baru saja bertarung dengan 2 leluhur Dao, dan dia telah menggunakan banyak ki-nya. Pil biru diperoleh dari alat ajaib penyimpanan Sui Zhangtian. Itu adalah pil pemulihan untuk kultivator alam Zenith Heaven tahap akhir. Itu cukup efektif, dan dengan bantuan 2 batu esensi abadi kelas atas. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memulihkan setengah dari ki-nya. Han Li tidak melanjutkan berkultivasi. Dia berdiri dengan tidak sabar, membuka pintu masuk ke ruang cabang bunga, dan masuk. Tubuh Nangong Wan berkilau dengan lapisan cahaya putih. Dia melayang di sana dengan tenang, tidur nyenyak. Ada seseorang tergeletak di tanah tidak jauh dari situ. Itu adalah pemimpin Sekte Yangshan. Setelah mencari jiwanya, dia melemparkannya ke ruang cabang bunga. Han Li melambaikan tangannya dan cahaya keemasan menyapu orang di depannya. Dia mengucapkan mantra untuk dengan hati-hati menghapus jejak hukum waktu yang tersisa pada orang tersebut. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan melepaskan petir emas yang melilit pemimpin Sekte Yangshan dan mengirimnya keluar dari ruang cabang bunga. Namun, Han Li tidak ragu-ragu untuk menyimpan alat ajaib penyimpanan Yangshan. Petir emas menyambar, dan pemimpin Sekte Yangshan menghilang. Dia tidak tahu kemana dia diteleportasi. Dia awalnya berencana menggunakan pemimpin Sekte Yangshan sebagai imbalan atas beberapa informasi tentang Nangong Wan. Sekarang setelah Nangong Wan ditemukan, pemimpin Sekte Yangshan tidak berguna. Tidaklah pantas untuk tetap berada di sisinya. Dia bukan orang yang haus darah, jadi lebih baik suruh dia pergi. Setelah melakukan ini, Han Li membawa Nangong Wan ke paviliun. Dia mengeluarkan permen karet yang indah dan meletakkannya di tanah, dengan hati-hati meletakkannya di tanah. Han Li duduk di sampingnya dan diam-diam menatap wajah tidur Nangong Wan. Dia tidak bisa menahan senyum. Sejak dia naik ke alam dewa sejati, dia telah merindukan orang di tempat tidur berkali-kali. Meski keduanya pernah bertemu sebelumnya, Nangong Wan belum memulihkan ingatannya. Jika apa yang dikatakan Jiao San benar, mereka berdua akhirnya bisa bertemu lagi hari ini. Han Li tidak melihatnya lama-lama. Dia menarik napas dan dengan cepat menenangkan diri. Lalu, dia menunjuk ke antara alis Nangong Wan. Garis-garis biru segera muncul di antara alis Nangong Wan, membentuk formasi sihir penyegel. Namun, hal itu tidak rumit. Mata Han Li menyipit. Ujung jarinya sedikit menyala, membentuk bentuk kerucut yang tajam. Dia dengan lembut menembus formasi sihir penyegel biru. Formasi sihir penyegel segera runtuh. Setelah berkedip 2 kali, dengan cepat menghilang. Bulu mata panjang Nangong Wan sedikit bergetar, dan dia perlahan membuka matanya. "Waner," Han Li memanggil dengan lembut. Dia sedikit membungkuk dan matanya penuh perhatian. Mata Nangong Wan masih berkabut. Sepertinya dia belum pulih sepenuhnya. Ketika Han Li melihat ini, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Nangong Wan lagi. Seberkas cahaya keluar dan masuk di antara alis Nangong Wan. Nangong Wan merasakan sensasi sejuk di kepalanya. Dia segera sadar kembali. Dia duduk dan menatap Han Li tanpa ekspresi. "Wah, ada apa?
Ini aku. Han Li mengulurkan tangan untuk memegang tangan Nangong Wan. Hatinya tenggelam. Mungkinkah Jiao San berbohong padanya? Nangong Wan itu belum memulihkan ingatannya. Apa? Nangong Wan menepis tangan Han Li. Siapa kamu? Nangong Wan terbang dari tempat tidur dan mendarat di samping. Dia berjaga-jaga. Saya Han Li, suamimu, kata Han Li. Bagaimana kamu bisa membuktikan identitasmu? Mata Nangong Wan berbinar. Dia segera menjadi kedinginan lagi. Ketika Han Li mendengar ini, dia merasa lega dan senyuman muncul di wajahnya. Tampaknya ingatan Nangong Wan telah pulih. Wan, apakah kamu ingat pertama kali kita bertemu? Itu terjadi pada saat ujian dengan darah dan api. Anda sedang berlatih teknik 6 sirkulasi. Anda berbaur dengan murid-murid tahap pelatihan Qi dan memetik ramuan spiritual dalam ujian dengan darah dan api. Itu sangat tidak terhormat. Han Li berkata sambil tersenyum. Saat Nangong Wan mendengar ini, ekspresinya tidak berubah. Matanya bersinar dengan sedikit kenangan. Setelah itu, kami berada dalam masalah. Untungnya, kami bekerja sama dan membunuh naga tinta. Begitulah cara kami menjadi teman. Kali kedua kami bertemu adalah di garis depan perang dengan Jalan Iblis. Ada orang luar di sana. Kamu berpura-pura kamu tidak mengenalku. Han Li berhenti sejenak dan melanjutkan pembicaraan tentang apa yang telah mereka lalui bersama. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, kenangan ini tidak memudar sedikit pun, seolah-olah baru terjadi kemarin. Kemudian, aku melampaui kesengsaraan surgawi, dan berpisah denganmu. Aku naik ke dunia abadi sejati. Sudah lama sekali sejak kita berpisah, dan aku bahkan berpikir kita tidak akan bisa melihat satu sama lain. Han Li melanjutkan dengan menceritakan kisah bagaimana mereka berpisah di dunia roh. Nangong Wan berdiri di samping dan mendengarkan dengan tenang. Sorot matanya berfluktuasi, tapi dia tetap tenang. Waner, ini adalah kenangan dari pengalaman kita bersama. Saya yakin tidak ada orang lain di dunia ini yang mengetahuinya selain kita berdua, kata Han Li sambil menatap lurus ke arah Nangong Wan. Ada sedikit harapan di matanya. Saya seharusnya berada di tangan Anda selama ini. Basis kultivasi saya rendah, jadi saya tidak bisa melihat melalui basis kultivasi Anda. Namun, itu pasti di atas milik saya, jadi Anda dapat dengan mudah mencari jiwa saya. Kamu tahu, ini tidak membuktikan apa-apa, kata Nangong Wan sambil menggelengkan kepalanya. Wah, kamu masih sangat berhati-hati. Sesungguhnya selama aku mencari jiwamu, aku akan dapat mengetahui hal ini. Lalu bagaimana Anda ingin saya membuktikan identitas saya? Han Li tertegun sejenak sebelum dia tertawa dan berkata. Mendengar ini, wajah Nangong Wan murung. Han Li memandang Nangong Wan sambil tersenyum. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah, dan dia memandangnya dari atas ke bawah. Aura Nangong Wan hanya ada di alam dewa sejati. Dia sangat senang dengan pertemuan mereka sehingga dia tidak menyadarinya. Tampaknya setelah ingatannya pulih, kultivasi milik Ganru Suang, yang diperolehnya melalui cakram 6 jalan reinkarnasi, juga telah hilang. Wah, kamu adalah seorang kultivator Zenith Heaven di kehidupanmu sebelumnya. Sekarang kultivasimu telah turun ke alam dewa sejati, ini karena cakram 6 jalan reinkarnasi. Saya sudah memeriksanya, dan itu tidak akan mempengaruhi kultivasi Anda di masa depan, kata Han Li sambil mengerutkan kening. Cakram 6 jalan reinkarnasi, maksudmu harta karun misterius dunia bawah yang dikendalikan oleh guru kuil samsara. Tahukah kamu bahwa dia memiliki seorang putri? Mata indah Nangong Wan bersinar saat dia bertanya. Nama kode dari guru kuil samsara adalah Jiao San, dan nama aslinya adalah Gan Jiaoshen. Dia adalah putrimu di kehidupan sebelumnya. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, silakan tanyakan, kata Han Li dengan anggukan tenang. Putriku dari kehidupanku sebelumnya. Apa yang terjadi, dan beritahu saya, mengapa kepala kuil terlihat mirip dengan Anda? Nangong Wan kaget.
Setelah beberapa saat, dia bertanya terus terang. Han Li menghela nafas dalam hatinya dan bercerita tentang hubungan antara dia dan guru kuil Samsara, serta upaya guru kuil Samsara untuk menghidupkan kembali kehidupan sebelumnya Nangong Wan melalui cakram Samsara. Awalnya, Nangong Wan mengerutkan kening, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menjadi tenang. Saat berikutnya, dia menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang alam neter, dan Han Li menjawabnya dengan akurat. Sekarang kamu pasti percaya padaku, kan? Han Li memandang Nangong Wan dan berkata, belum tentu. Jika kamu berkolusi dengan mereka untuk menipuku, itu tidak akan sulit. Nangong Wan menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Han Li merasa tidak berdaya, tapi segera setelah itu, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia membuat segel tangan dan kilat menyambar di sekelilingnya. 72 pedang bambu Cloud Swarm muncul. Petir pada pedang menghilang, memperlihatkan pedangnya. Mau, lihat, pedang bambu Cloud Swarm ini adalah senjata terikat milikku. Kamu pernah melihatnya sebelumnya. Meski saya sudah menyempurnakannya berkali-kali selama bertahun-tahun, aura alami bambu guntur emas masih tetap ada, kata Han Li. Nangong Wan menatap kosong ke arah 72 pedang bambu Cloud Swarm, yang diselimuti cahaya keemasan, dan bibirnya bergerak sedikit. Saat dia melihat Han Li lagi, ekspresi matanya akhirnya berubah. Oh ya, harta karun ini telah dimurnikan lebih dari sekali selama bertahun-tahun. Namun, jejak pemurniannya masih bisa dilihat. Han Li mengangkat tangannya dan mengeluarkan gabungan 5 gunung ekstrim. Ketika pandangan Nangong Wan tertuju pada gunung 5 ekstrim gabungan, tubuhnya sedikit gemetar. Dia berbalik untuk melihat Han Li lagi dan mengukurnya. Saya telah membuang semua harta saya yang lain, namun saya masih dapat menggunakan beberapa seni dan kemampuan kultivasi dari alam roh, seperti formasi pedang fajar musim semi, formasi pedang kumparan azure, dan transformasi fisik nirwana suci. Saya masih ingat pose mana yang paling kamu benci. Semua pemikiran ini terlintas di benak Han Li, dan dia mulai memikirkan segala macam cara untuk membuktikan identitasnya. Sebelum dia selesai berbicara, angin harum bertiup. Nangong Wan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat. Dia sepertinya menggunakan seluruh kekuatannya dan berbisik, cukup. Cukup, aku yakin kamu adalah Han Li. Sejak dia mendapatkan kembali ingatannya di dunia neter, kekuatan Nangong Wan telah sangat berkurang. Dia tidak tahu apa-apa tentang alam keabadian sejati. Orang-orang di sekitarnya ribuan kali lebih kuat darinya. Dia telah menginjak es tipis. Hari ini, dia akhirnya menemukan Han Li. Mencium aroma familiarnya, Nangong Wan merasa sangat lega. Dia mencengkeram lengan Han Li erat-erat. Han Li pun memeluk tubuh lembut Nangong Wan. Hatinya penuh cinta dan kasihan. Sejak Nangong Wan muncul di alam keabadian sejati, ingatannya tentang kehidupan sebelumnya dibangunkan oleh guru kuil Samsara. Dia marah dan tidak berdaya. Meskipun dia mengkhawatirkannya, dia hanya bisa pergi dengan tenang. Terkadang, perpisahan demi bertemu kembali di masa depan. Belakangan, ketika dia mengetahui bahwa Nangong telah ditangkap oleh pengadilan surgawi, dia menjadi semakin cemas. Untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menyelamatkan Nangong, dia telah menekan semua ini dengan tekad yang besar. Pada akhirnya, ia membuat terobosan besar dalam kultivasinya. Hingga saat ini, saat Nangong Wan kembali ke sisinya, batu besar yang tergantung di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Han Li tiba-tiba mengangkat alisnya. Kali ini, pola pikirnya berubah drastis. Di bawah kegelisahan pikirannya, indera ilahi dalam pikirannya juga melonjak. Seni pemurnian roh diaktifkan secara gila-gilaan, menyebabkan pikirannya menjadi terbalik. Dia buru-buru menutup matanya dan menjaga lautan kesadarannya, mencoba menstabilkan pikirannya. Kemudian, dia tiba-tiba menemukan bahwa baru saja, jiwa baru lahirnya sepertinya telah mengalami perubahan yang aneh. Perubahan ini tampak kecil,
dan mustahil untuk diperhatikan jika seseorang tidak merasakannya dengan cermat. Justru karena perubahan inilah kultivasi tingkat ketujuh, yang tadinya sedikit stagnan, memiliki rasa penguasaan. Ketika kondisinya tepat, kesuksesan datang dengan sendirinya, indera ilahinya juga meningkat pesat. Seni pemurnian rohnya naik dari tingkat pertama ke tingkat kedua, lalu ke tingkat ketiga, hingga ke tingkat ketujuh, dengan setiap tingkat kultivasi, seiring dengan semakin kuatnya indera ilahi, namun, kekuatan dahsyat di lautan kesadarannya ini tampaknya bukan satu kesatuan. Ia agak independen dan tidak dapat diintegrasikan sepenuhnya. Bahkan bisa dikatakan sedikit kacau. Meskipun dia bisa menggunakan seni pemurnian roh untuk menyatukan kekuatan ini ketika dia ingin menggunakannya, begitu dia berhenti, kekuatan ini akan segera kembali ke keadaan semula yang kacau. Namun saat ini, kekuatan ini sepertinya telah menemukan titik tumpu yang sama. Seolah-olah jiwanya yang awalnya tidak lengkap dan tersebar tiba-tiba menemukan rumahnya pada saat ini. Seolah-olah Naschen Soul miliknya, yang telah mengembara di dunia selama bertahun-tahun, akhirnya kembali ke tubuhnya. Dia merasakan jiwa yang baru lahir dan tubuhnya memiliki perasaan kebebasan yang tak terlukiskan, seolah-olah mereka sekali lagi menjadi satu dan telah mencapai kesempurnaan. Apa yang membuat Han Li semakin terkejut dan bahagia adalah meskipun seni pemurnian roh tingkat ketujuh belum mencapai kesempurnaan, itu tidak jauh dari kesempurnaan. Nangong Wan merasakan perubahan suasana hati Han Li dan dengan lembut meninggalkan pelukannya. "Suamiku, ada apa?" "Bukan apa-apa. Aku senang melihatmu pulih sekarang." Han Li berkata dengan lembut dan memeluk tubuh halus Nangong Wan lagi. Nangong Wan tanpa sadar memeluk lengan Han Li dengan erat. Tak satu pun dari mereka berbicara lagi, tapi momen ini berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Mereka berdiri di sana berpelukan untuk waktu yang lama sebelum melepaskannya. Mereka saling memandang dan tersenyum, seolah kembali ke masa lalu. "Suamiku, sebenarnya aku baru saja meragukanmu dan memintamu membuktikan dirimu dengan berbagai cara," kata Nangong Wan meminta maaf. "Tidak apa-apa, kamu selalu berhati-hati." "Itu benar." Han Li tersenyum dan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan pedang bambu Cloud Swarm dan Gunung 5 Ekstrim terpadu. Lalu, dia menarik Nangong Wan untuk duduk di tempat tidur di sebelahnya. "Apa yang kamu alami selama bertahun-tahun sejak kamu naik ke alam keabadian sejati? Saya telah mendengar beberapa hal tentang Anda dari Gan Jiao Shen dan Guru Kuil Samsara. Meskipun mereka tersebar, saya dapat melihat bahwa Anda sudah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di dunia abadi." Nangong Wan memandang Han Li dan bertanya, "Saya belum melakukan sesuatu yang besar. Saya dikejar oleh berbagai macam orang selama bertahun-tahun dan harus melarikan diri kemana-mana. Saya pernah ke beberapa tempat dan mengalami beberapa hal, itu saja." Han Li menggelengkan kepalanya. "Kamu sudah berhati-hati selama separuh hidupmu. Apakah kamu masih perlu bersikap rendah hati jika menyangkut aku? Izinkan saya bertanya kepada Anda, apa peringkat Anda di alam keabadian sejati?" Nangong Wan berkedip dan berkata dengan sedikit teguran. "Orang terkuat di alam keabadian sejati saat ini adalah Gu Wanjin, leluhur Dao Waktu. Adapun yang terkuat kedua, menurutku, itu bukan leluhur Dao, tetapi Guru Kuil Samsara, sedangkan bagiku, aku hampir tidak bisa menjadi berada di peringkat 10 besar." Han Li merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum. "Benar saja, kamu tetaplah Han Li yang telah mengguncang alam roh. Cepat ceritakan semua yang kamu alami di alam keabadian sejati. Jangan sembunyikan apapun. Selain itu, aku punya hadiah untukmu." Mata Nangong Wan berbinar dan dia melemparkan liontin giok hijau ke Han Li sambil tersenyum. Liontin giok itu sebening air, dan sesosok tubuh ramping muncul di permukaannya. Han Li menangkap liontin giok itu dan sedikit terkejut. Sosok itu adalah Valet Spirit,
dan sosok di Liontin Giok yang diberikan Violet Spirit kepadanya adalah Namongwan. Sekarang kita telah tiba di alam keabadian sejati, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Baiklah, kamu bisa memberitahuku, kata Namongwan. Karena kamu ingin mendengarnya, aku akan memberitahumu, saat aku naik ke alam dewa sejati, aku berakhir di alam surgawi beku utara, dengan senyum masam. Dia perlahan menceritakan pengalamannya setelah tiba di alam dari dewa sejati. Ia hanya menyebutkan secara singkat beberapa hal yang sulit untuk disebutkan, beberapa hal yang terlalu mengejutkan, dan beberapa hal tentang Violet Spirit. Sedangkan untuk Sky Bottle, Han Li tidak menyembunyikan apapun dari Namongwan. Itu telah menemaninya hampir sepanjang hidupnya sebagai seorang kultivator abadi, dan itu juga merupakan harta yang paling dia andalkan untuk naik. Mata indah Namongwan berkedip saat dia mendengarkan pengalaman aneh Han Li. Dia menutupi wajahnya dari waktu ke waktu dan mengepalkan tangannya erat-erat. Adapun mereka yang mencoba menyakiti Han Li, dia mengerutkan kening seolah-olah dia menyaksikannya secara pribadi. Ketika dia mendengar bahwa Han Li akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dia menghela nafas lega. Situasi ini seperti seorang istri kecil yang mendengarkan kisah kemenangan suaminya atas tindakan heroik yang telah dilakukannya di medan perang di dunia fana. Di matanya yang ada hanya kebanggaan atas prestasi kekasihnya, kekhawatiran atas pengalaman kekasihnya, dan kegembiraan atas pertemuan kembali mereka setelah sekian lama berpisah. Meskipun Han Li hampir memotong semua keinginan duniawinya setelah melangkah ke jalur kultivasi abadi, hatinya selalu menyimpan sedikit ketulusan untuk pasangannya ini. Hanya di hadapan pasangannya inilah dia dapat benar-benar menemukan jati dirinya.